dulu sebelum Mourinho ngelatih MU tuh kita selalu ingat season keduanya Mourinho. Iya. Dan kalau kita ngeliat di musim ini di Spurs sejauh ini ada tanda-tanda memang kayaknya ini musim keduanya Mourinho nih. Mereka memang tim yang jago sesuai kata Mourinho di dokumenter juga kan. Lulu ini sebenarnya kumpulan pemain yang lebih hebat daripada yang gue punya di MU. Kalau gue sih bilangnya transfernya Spurs musim ini tuh bijak, Van. Benar-benar bukan karena gue nggak datang pemain jadi gue asal datang pemain, tapi emang benar-benar sesuai kebutuhan yang menurut gue analisisnya si Mourinho sih. Kembali lagi Super Soccer Podcast. Masih bareng gue Rizky Randa dan juga Evan Simon. Halo. Kita udah masuk episode 37. Betul. Dan gue baru sadar Ki, kalau misalnya ini kita ceritanya hamil gitu ya, sebenarnya udah lahiran. Oh. Udah 9 bulan. Udah 9 bulan ya? Iya, udah 9 bulan 1 minggu. Dia tinggal nunggu anniversary. Bener. Anniversary aja ya? Bener. Oke lah, kita ya mudah-mudahan masih ada umur lah gue kan bisa kita anniversary-an. Iya betul. Daripada kenapa-napa terus kentang kan gitu nggak nyampe setahun kan aneh rasanya. Ya jangan cuma sampai setahun. Oh iya betul. Ya, puluhan tahun. Ini kita mau bahas apa kan? Kayaknya gue lagi tertarik untuk bahas Spurs deh. Oh, sepakat. Mourinho. Iya, gue juga sangat tertarik dengan Mourinho ini nih. Kayak dia makin lama makin humble Ki. Oh, udah nggak kayak dulu tengilnya lagi ya? Heeh. Kalau kan tengilnya itu loh yang paling kita tunggu dari Mourinho. Apalagi kan gue baru follow Instagramnya Mourinho juga nih. Oh iya, jadi aktif dia ya. Jadi kayak bapak-bapak yang pengen eksis. Iya, kayak bapak-bapak baru kenal sosmed gitu kan. Yoi, tapi nggak masalah. Yang penting dia menang di lapangan. Iya. Karena buktinya Spurs ada di peringkat 2 Premier League. Ini lucu aja gitu, kayak postingan kayak bapak-bapak di jokesnya bapak-bapak di WhatsApp aja gitu. Gak, yang gue penasaran tuh siapa ya yang motoin dia ya, yang disuruh foto. Mungkin ini asistennya kali. Enggak, entah. Yang gue bayangin itu sebenarnya ada 2 skenario-nya. Satu adalah dia nyuruh orang megang medsos dia gitu. Jadi dia sebenarnya nggak tahu menau gitu. Biasa kan kalau kayak gitu, main bola juga banyak yang kayak gitu kan. Tapi di satu sisi lagi kayaknya memang lebih menarik kalau kita membayangkan yaitu Mourinho yang ngepost. Iya, jadi kayak ini kayak. Iya, coba jadi kayak misalnya lu abis game gitu terus lu bilang tolong fotoin gue dong. Ya, gitu kan. Ya lucu aja gitu. Kayak siapa sih manajer lain di Premier League yang seaktif Mourinho di medsos gitu ya maksudnya? Gue jarang nemu deh. Maksudnya kalaupun ada ngepost juga kayaknya kalau lihat captionnya sih ya nggak kayak Mourinho ini sosok bijak kan biasanya kan. Iya betul. Ada filosofisnya yang apalagi yang dia 3 gol itu yang siapa hat-trick kayak lupa gue. Ini kalau Mourinho dia masa marah-marah suruh latihan di sosmed anjir. Tapi yang pas dia kalah juga kan yang pas dia kalah di Europa League. Dia juga ngepost kan. Kayak semuanya tuh kalau ada yang nggak kesal sama hasil ini artinya gimana gitu. Besok latihan jam 1 kata gitu. 11 sampai jam 1 gitu. Tapi yang pasti sih menurut gue bukan keberhasilan apa ya. Medsosnya dia jadi menarik juga karena dia menang di lapangan. Iya. Maksud gue kalau dia kalah terus kan konyol juga ya. Ya itu tadi kenapa gue tertarik pengen bahas Spurs di episode ini. Ya tuh kalau misalnya kita lihat dari klasemen aja dia udah di peringkat 2 kan di Premier League. Terus mengejutkan nggak buat lu? Kalau melihat hasil di musim kemarin sih agak mengejutkan sih menurut gua gitu. Ya walaupun ini baru 8 pertandingan sih. Iya, tapi apalagi kan sempat muncul kekhawatiran bahwa ketika pekan pertama kan mereka kalah dari Everton kan. Terus banyak ini udah nggak akan bisa bangkit nih, bukan nggak akan bisa bangkit, maksudnya kayaknya Mourinho emang nggak akan bisa sukses bawa Spurs nih. Tapi ternyata setelah pertandingan itu sampai kemarin pekan 8 mereka nggak kalah gitu.
Tapi udah gitu juga mungkin ya dulu sebelum Mourinho ngelatih MU tuh kita selalu ingat season keduanya Mourinho. Iya. Dan kalau kita ngeliat di musim ini di Spurs sejauh ini ada tanda-tanda memang kayaknya ini musim keduanya Mourinho nih. Setelah kalah dari Everton dia nggak kalah sama sekali loh di Premier League. 7 pertandingan menang 5 kali. Menang 5 kali, seri 2 kali deh. Jadi menurut gue apa karismanya balik, gue sampai langganan yang itu cuy, yang Amazon Prime gara-gara Mourinho. Oh, yang nonton. Ya ngeliat iklannya kan, wah iklannya kayak menarik nih gitu kan promonya. Terus di nonton juga, wah ternyata bagus gitu maksud gue. Kita ya memang itu semua pasti scripted lah. Ada beberapa yang scripted, ada beberapa yang memang disetting kan. Tapi Mourinho itu, kehadiran Mourinho itu jadi menarik gitu. Cara dia pendekatan ke pemainnya. Gue inget kok di episode awal dia baru datengin pemain ya. Baru masuk ke Spurs. Terus dia nanya ke Harry Winks. Bukan nanya ke Harry Winks, tapi nanya ke siapa gitu, gue lupa. Kalau misalnya di Harry Kane gue panggil Harry Winks gue panggil apa? Gitu loh. Terus si pemainnya itu ngomong panggilnya Wingsy. Menurut gue hal-hal kayak gini tuh, kedekatan-kedekatan kayak gini memang Mourinho sangat hebat. Ya mungkin ya kita nggak tahu ya, di pelatih lain mungkin punya cara yang sama, tapi yang kita lihat di Mourinho terekspos sisi lain yang jarang kita lihat gitu di. Dan dia juga nggak takut menyatakan pendapat. Maksudnya kita tahu lah seberapa ngehenya Mourinho gitu, seberapa nyentriknya dia. Tapi di dokumenter itu kelihatan banget bahwa dia memang tidak takut itu bukan karena nyari sensasi. Memang dianya seperti itu, dan menurut gue sejauh ini dan yang dilihat dari dokumenter, pemain Spurs pun mengapresiasi hal itu. Ya kalau misalnya tadi gue bilang kan si Spurs yang lagi jauh-jauhnya kan 5 menang 2 seri, dan total jumlah golnya itu paling banyak nih kan 19 gol. Ada tim lain. Terus kebobolan cuma 9 gol. Meskipun dari 19 gol itu kan 6 golnya ke gawang tim lo gitu kan. Tapi kalau lu gini, Mourinho, kita nggak bisa lupa bahwa Mourinho ini datangin untuk gantiin Pochettino. Iya. Ya, kalau kita ngeliat statistik sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh 50 laga terakhir Pochettino dan 50 laga pertama Mourinho. Kan Mourinho udah jadi sama Spurs tuh, kemenangan dia kemarin di Premier League tuh 50 laganya dia. 50 laga Mourinho dia menang 27 kali, imbang 10 kali, kalah 13 kali. Nah, 50 laga terakhir Pochettino atau Spurs itu menang 22 kali, imbang 8 kali, kalah 20 kali. Memang berarti kalau kita lihat secara statistik ini, sebenarnya walaupun ada perubahan tapi tidak signifikan. Tapi kalau ngelihat permainannya, sepertinya Spurs ini punya jiwa semangat yang baru sih kalau gue ngelihatnya ya. Kepedeannya ada lagi gitu. Maksudnya mereka memang tim yang jago sesuai kata Mourinho di dokumenter juga kan. Lulu ini sebenarnya kumpulan pemain yang lebih hebat daripada yang gue punya di MU. Kalau gue ngelihat sih ya, gue lumayan bisa berjadi nih, maksudnya Mourinho bukan cuma lip service. Kalau menurut lu? Gue setuju sih kalau bilang kayak gitu. Memang banyak perubahan yang terjadi di Spurs. Terus apalagi kalau misalnya kita lihat dari jumlah gol aja tidak menunjukkan yang biasa kita ejek bahwa Mourinho itu pakai strategi parkir bus. Ternyata golnya 19 gol gitu, ya kan. Terus yang paling ketara sih mungkin munculnya lagi Harry Kane sih kalau dari gue semenjak dipegang Mourinho. Jadi ini ya sebenarnya kalau gue ngeliat Harry Kane itu yang kayak gue bilang, makanya kenapa gue terkejut waktu kayak beberapa bulan lalu gue bilang ternyata Harry Kane itu mainnya sering mundur. Iya. Nah kan masalahnya pas dia sama Pochettino tuh gue nggak terlalu merhatiin sejujurnya. Tapi terus ternyata setelah gue cerita, memang peran ini baru dikasih ke Kane belum lama. Jadi sekarang ini Kane mainnya itu dikenal dengan istilah 9 and a half gitu. Jadi dia walaupun dia berposisi sebagai striker utama, striker ujung tombak, dia memiliki keleluasaan untuk bergerak mundur, mengisi antar lini. Nah itu pula yang kemudian dipercaya bahwa pergerakan Kane, kemampuan dia menahan bola, membantu build up, membebaskan pula si Son Heung-min. Iya. Kalau misalnya tadi lo bilang emang si Kane tuh terlihat agak ya mau istilahnya mungkin bahasa sehari-hari mau ngejemput bola lah.
ke bawah. Iya. Jangan Benar. mau ngejemput bola lah gitu kan, untuk seorang penyerang. Dan terbukti kan dari musim ini aja dia udah kasih 10 assist gitu. Ya, juga. Dan kelihatannya dia senang gitu dengan peran dia yang baru. Dan maksudnya meskipun agak turun ke bawah tapi tetap produksi juga kan si Ken gitu. Dalam 14 kali dia starter terakhir, dia terlibat dalam 27 gol Spurs. Nyetak 17 gol. Iya, ya, makanya itu. Meskipun ada perubahan posisi atau perubahan cara main atau perubahan peran yang dikasih ke Ken, tapi tidak mengurangi produktivitas si gol Ken itu sendiri, malah yang menurut gue lebih menjanjikan gitu loh. Jadi kayak ya gue main FPL gitu, mungkin banyak manajemen FPL kayak berharap sama Harry Kane. Malah udahlah tenang, ada Kane. Contohnya kayak pertandingan kemarin aja lawan apa sih pertandingan terakhir itu kemarin itu Burnley ya kalau nggak salah. Si Spurs ya. Spurs itu kan baru ngegolin di menit-menit terakhir kan dia. Terus kayak gue tuh kayak yang biasa nonton Spurs dulu yang masang Kane di FPL kayak anjir nih nggak akan cetak gol nih menit-menit akhir, tapi kayak pertandingan kemarin tuh kayak tenang aja lah, ntar juga Kane ngegolin gitu. Jadi kayak mungkin supporter Spurs terakhir lawan West Brom. Lawan West Brom. Kayaknya mungkin kayak udah ntar juga ngegolin gitu. Kayak udah jadi munculin kepercayaan diri gitu buat nggak hanya buat si pemain atau pelatih, si Mourinho atau supporter gitu. Mungkin ya itu tuh gue bilang supporter Spurs kayak udah yakin aja ntar juga ngegolin, ntar juga menang gitu. Udah kayak nggak dulu lagi menurut gue gitu. Nah, kalau maksud gue juga selain Harry Kane dan beberapa pilar lain yang memang kita sudah tahu ada di skuad intinya Spurs ya selama beberapa tahun terakhir, sebenarnya juga kita nggak bisa mana sebelah mata rekrutan anyarnya dia musim ini. Iya, gue termasuk Royal loh dia sebenarnya ya. Iya, mungkin ya meskipun beberapa pemain kan dengan status pinjaman. Memang, tapi maksud gue dan semua pemain yang dibeli itu mempunyai peran yang menurut gue signifikan dalam permainan Spurs musim ini. Iya. Matt Doherty gitu. Kita tahu bahwa Spurs sebenarnya kan memang punya masalah di fullback ya. Maksudnya barisan pertahanannya kan lumayan menua tuh setelah era akhir-akhirnya Pochettino. Makanya kemudian si Danny Rose juga dilepas gitu. Tapi dengan datangnya si Doherty terus Reguilon dipinjam dari Madrid. Nggak dibeli tapi dengan opsi ini ya. Buyback clause. Itu memberikan darah segar yang menurut gue juga nggak cuma secara mental gitu, tapi secara kemampuan juga mereka bagus mainnya. Kalau gue sih bilangnya transfernya Spurs musim ini tuh bijak, Van. Benar-benar bukan karena gue nggak datang pemain jadi gue asal datang pemain, tapi emang benar-benar sesuai kebutuhan yang menurut gue analisisnya si Mourinho sih, kekurangan Spurs musim lalu itu apa gitu. Musim lalu di posisi kiri cuma ada si Davis kan. Dia nggak punya pelapis sama sekali. Terus di sisi kanan itu cuma ada si Aurier gitu kan. Aurier bahkan Mourinho harus naikin pemain mudanya si Tangana kalau nggak salah. Oh iya, benar-benar. Terus di awal musim ini mereka datengin si Reguilon sama Matt Doherty. Berarti kan dalam tanda kutip mereka minimal punya 2 pemain kan di posisi itu gitu. Terus di lini tengah ada si mantan pemainnya Southampton sih siapa? Hotberg. Hotberg gitu kan. Nah itu nambah kekuatan di lini tengah, apalagi yang kita tahu dulu tuh cuma ada Harry Winks sama si Ndombele kan. Terus satu lagi tuh siapa sih yang sering cedera tuh? Soko gitu kan, sering cedera juga. Nah datangnya si Hotberg, siapa sih bacanya apa nih, Van? Hotberg ini menurut gue emang udah bikin si Mourinho tuh punya alternatif lain di lini tengah gitu. Dan terbukti di Europa League juga, kalau misalnya gue lihat sih emang Mourinho melakukan apa yang dia lakukan di MU. Jadi ngasih jatah gitu loh. Oh buat pemain itu udah di Europa League, di pemain itu buat di Spurs. Nah jadi emang benar-benar kalaupun pemainnya nggak kelelahan di dua kompetisi gitu loh. Iya betul. Yang gue suka sih sebenarnya dari Mourinho ya, dan menurut gue ini sebenarnya signifikan gitu. Dia tuh menang dalam tanda kutip gitu. Pertarungan melawan Dele Alli.
Oh iya. Jadi maksud gue setelah tadi kita bahas soal pemain-pemainnya, perekrutan barunya gitu, taktiknya dia. Tapi menurut gue ini sebenarnya jauh lebih penting gitu. Karena ya Ali kan salah satu kunci vitalnya Spurs dalam beberapa musim terakhir. Bintangnya, face-nya. Dengan Iya. berani gitu Mourinho bilang, ya udah gue ngelawan lu aja dah gitu. Gue mau kayak seakan-akan tuh Mourinho mau menunjukin bahwa gue tuh lebih berkuasa di antara pemain manapun. Memang kebetulan pun Ali apa ya, mungkin memang gue nggak tahu sih, mungkin memang malas ya, karena kan kalau kita nonton dokumenternya dia bilang si Ali itu malas. Tapi yang Ya, pasti bukan. Mourinho bisa membuktikan bahwa tanpa lu gue bisa menang loh. Hmm. Mungkin itu juga membantu akhirnya pemain-pemain lain untuk percaya juga sama Mourinho. Hmm. Karena memang seingat gue nih Mourinho setiap datang ke klub baru nyari musuh. Seingat gue, tapi gue lupa. Dulu Ya. di Chelsea Ya, siapa, di Madrid siapa. di MU kan udah pasti Pogba lah ini. Ya Pogba awalnya disayang, tapi habis itu dibuang. Gue inget banget tuh yang si Pogba, apa ya, yang diomelin di latihan. Iya, langsung berubah gitu kan mukanya. Tapi kalau gue sih melihat emang Mourinho itu memberikan kepercayaan baru sih di Spurs setelah yang kita tahu kan gosipnya gitu, dipecatnya Pochettino kan karena sudah nggak dapat respect dari pemain, gosipnya gitu kan. Tuh. Nah, munculnya si Mourinho tuh jadi kayak, wah gue punya si pemain tuh jadi punya kepercayaan diri lagi ke si pelatihnya gitu. Oh, gue bisa bisa menghasilkan sesuatu nih bersama Mourinho, asal ya gue juga mau berjuang juga gitu. Tapi yang gue lihat emang ya seperti itu sih. Nah, pertanyaan besarnya mendingan Ki. Bisa nggak Mourinho buat Tottenham juara? Gak usah Premier League dulu deh. Mungkin menurut gue Premier League terlalu apa ya? Berat, agak berat gitu ya. Karena maksudnya Mourinho sendiri ngomong kan di press conference terakhir ya bahwa nih tim yang gue punya sebenarnya bisa juara di liga-liga Eropa lain. Kalau misalnya Spurs main di liga lain gitu kan. Iya, maksudnya main di liga lain sebenarnya bisa juara gitu. Tapi ya kita tahu Premier League seberapa ketatnya dan seberapa lumayan anomalinya sebenarnya musim ini. Tapi masalahnya kan Spurs sendiri udah nggak pernah juara sejak 2008. Jadi menurut gua gelar juara apapun valid lah. Bisa nggak? Kalau gue sih melihatnya bisa sih, Van. Minimal Carling atau FA sih mungkin gue rasa sih bisa. Tapi gue rasa sih trofi sih musim ini si Spurs. Ya mungkin Europa League sih nggak bukannya hal yang mustahil sih Europa League. Ya bisa jadi. Tinggal lihat mungkin nanti di fase gugurnya sih, Van. Kalau misalnya tim-tim dari champion udah masuk ke Europa League gitu kan. Nah, itu mungkin baru kita bisa melihat gimana peluangnya Spurs sih untuk bisa juara di Europa League. Kalau gue sih ngeliatnya kayak kalau untuk Europa League ya, Mourinho ini punya pengalaman, dia baru juara Europa League itu belum lama. Gue lupa mainnya tahun berapa. Iya, tahun berapa? 2016. 2017 atau 2017 gitu. Iya, pokoknya belum lama lah. Jadi menurut gue dia mempunyai pengalaman yang memungkinkan Spurs punya persentase juara lebih tinggi. Karena soal pengalaman maksudnya lu milih tim ketika di situasi ini, situasi itu yang terus lu harus juga mikirin perjalanan tim lu di liga kan. Dan itu kan nggak mudah gitu. Tapi kalau juara Premier League sih masih berat kan, masih berat. Masih sangat berat menurut gue. Kita juga perlu ngelihat konsistensi tim lain sih menurut gue. Ya, tapi gue sih cukup yakin bahwa Spurs bisa dapat trofi sih musim ini. Entah itu trofi apapun lah. Ya, tapi untuk Premier League tadi gue bilang agak berat. Nah, menurut gue sebenarnya Mourinho ini apa ya? Memiliki bukan tanggung jawab, harapan lah, mempunyai beban harapan yang lebih daripada sekadar trofi. Kita tahu Spurs ini baru ngebangun stadion. Itu stadion mahal banget itu. State of art lah kalau orang-orang ngomong mah. 850 juta pound sterling. Gue nggak tahu tuh kalau dirupiahin berapa tuh. Nah, sedangkan karena COVID ini, itu stadion jadi nggak kepake. Iya memang nanti misalnya pandemi ini kelar gitu ya, amin, cepat. Penonton akan datang. Tapi kalau misalnya Spursnya tidak juara, menurut gue sama aja bohong.
Nah, tapi kalau misalnya Mourinho bisa memberikan harapan itu, setidaknya untuk jadi title contender deh, itu stadion pasti bakal penuh. Bahkan mungkin orang-orang yang sebelumnya, gue sih ngebayangin gini, kalau misalnya gue jalan-jalan ke London, gue nggak bakal nonton Spurs. Mungkin gue lebih milih Chelsea. Bener kan? Ya, menurut gue itu tuh tugasnya Mourinho di Spurs tuh itu, ngebikin orang-orang datang ke London mau untuk nonton Spurs. Coba lu kalau ke London juga pasti lu nggak mau nonton Spurs kan? Mungkin siapa kali Fulham bahkan lebih seru. Iya, gue lebih suka nonton tim-tim yang kecil-kecilnya sih. Iya, Craven Cottage kan stadionnya apa tradisional gitu kan? Ya, lebih yang terlalu tradisional sih kalau gue. Iya, sekarang balik lagi tadi dibandingin sama Chelsea aja deh, gue lebih yakin lebih menarik Chelsea. Karena kita tahu bintang-bintang pada di situ semua ngumpul. Iya. Ya cuman ya balik lagi semua itu cuma bisa didapatkan dengan trofi. Iya. Ya, gue setuju kalau misalnya emang hadirnya si Mourinho di Spurs ini emang ngasih harapan sih, harapan baru gitu. Dan memang kalau misalnya sorry ya gue potong. Spurs ini kan memang targetnya dia Daniel Levy ketika udah mulai dipegang Pochettino, memang menjadikan Spurs ini salah satu klub yang taruhlah sekelas City gitu. Iya. Klub-klub baru yang new emerging yang terus bisa ngambil hati anak-anak muda baru yang baru gemar sepak bola. Nah, kalau misalnya Mourinho di sini gagal meraih gelar juara, menurut gue Tottenham harus ngulang dari nol sih. Karena pemain-pemainnya udah cenderung mulai masuk usia matang dan menuju usia tua. Iya. Tuh. Ya, tinggal kita tunggu aja sih, Pan. Tuahnya Mourinho di musim kedua seperti apa. Ya, juara Piala Liga mah bisa lah kali lah. Ya bisa. Gue sih berharap ya, gue bukan supporter Spurs, tapi gue sih pengen ngeliat Spurs dapat trofi sih. Kasian ya. Itu kan karena lu kan pernah bilang bahwa ya sekarang mah gue nonton bola udah tinggal nunggu momen-momen besar terjadi aja yang bakal jadi cerita gue gitu kan. Tapi Tottenham berarti 2 minggu lagi patut ditonton lah ya, mulai ditonton. Iya betul. Bukan ya selama musim ini patut ditonton sih Spurs. Apalagi buat lo semua yang main FPL gitu. Kayak gue kan punya Ken, punya Son, gue bakal nonton terus Spurs sih. Tapi back. Kenapa? Dia defense-nya lumayan loh, baru kebobolan 9 gol. Iya, baru 9 gol. Tapi ya kalau di FPL sih gue lebih condong gitu. Ya udah punya pemain depan Spurs aja gitu. Dan jangan lupa 9 gol itu Ki, 3 golnya berasal dari game lawan West Ham yang entah kenapa dia kepleset. Iya, dia cuma kebobolan 6 gol kan. Iya, kalau mau kita lihat yang ini ya. Lebih apa istilahnya? Ya pokoknya itulah. Karena kalau itu kan aneh banget tuh sebenarnya yang Tottenham lawan West Ham tuh. Dan sebenarnya pas Tottenham kalah tiba-tiba ngebuang keunggulan 3 gol lawan West Ham, gue berpikir bahwa ya udahlah. Ya maksudnya mereka ya Tottenham gitu. Sebuah hasil kejutan yang sebenarnya nggak mengejutkan amat kalau lihat tim Tottenham. Tapi ya hasil berikutnya kemudian membuat hasil itu menjadi orang tuh lupa bahwa dia tuh pernah ngebuang ketinggalan 3 gol. Oke lah, itu aja kan. Kayaknya kita tinggal tunggu aja bagaimana kiprahnya Mourinho bersama Spurs hingga akhir musim nanti. Ya sekali lagi gue sih berharap Spurs bisa dapat trofi lah musim ini biar. Oh, satu lagi Ki, yang penting ini pemain-pemainnya di jeda internasional jangan ada yang cedera. Iya, karena iya benar sih. Karena ada beberapa pemain yang kemarin cedera juga kan, kayak Liverpool baru kehilangan Joe Gomez lagi gitu kan. Terus yang paling ditakutkan Ake cedera juga semalam. Terus yang ditakutkan kan ya otomatis Ken lah gitu. Ya, sama timnas Inggris gitu. Oke lah. Cukup kan ya. Oh ya, jangan lupa kalau Premier League itu bisa disaksikan di Mola TV. Saya lengkap. Cuma 65.000 aja per bulannya. Kalau bisa satu musim itu cuma 500.000 doang. Tinggal langganan aja. Selain Premier League itu ada Bundesliga, ada Eredivisie, ada Liga Polandia, China Super League,
Terus ada Liga UEFA Nation League yang bisa ditonton selama jeda internasional. Terus laga-laga persahabatan, terus kualifikasi Piala Dunia juga CONMEBOL. Banyak banget dah pertandingan-pertandingan yang bisa lo saksikan. Jadi kalau misalnya ada tagline tanpa hari tanpa nonton bola, itu benar-benar terjadi, Van. Tiap hari ada pertandingan bola lu sekarang tuh. Ya gimana? Lu setiap 2 minggu sekali udah ada jeda internasional. Iya. Dihajar Jadi, terus. Jadi benar-benar ya Mola TV hadir bisa ngasih setelah lu 3 bulan kan nonton bola gara-gara COVID gitu kan. Ya, Sekarang ya lu tiap hari bahkan nonton mungkin bola. kalau misalnya ketika Liga Eropa lagi nggak ada, lu bisa nonton itu CONMEBOL. Betul sekali. Sudamericana sama Sudamericana sama Libertadores. betul. Itu tinggal langganan aja 65.000 sebulan, murah lah itu. Sama aja kayak lo beli pulsa kan. Ya betul. Sama satu lagi sebelum ditutup, mau ngingetin bahwa minggu depan kita ada tamu spesial. Betul, di episode 38 ya. Betul. 38, Siapa? lah. Ya kita tunggu aja. Tapi yang pasti spesial lah. Jangan lewatkan podcast Super Soccer, tersedia di Spotify, di di iPhone juga, di iOS, pokoknya tersedia di mana platform podcast lah, ya. Betul. Siap. Thank you, Van. Yoi. Bye-bye.